Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Avatar Dewa Asli juga tidak bisa bergerak saat ini, membuat pedang panjang Taisu nomor 2 menghantam dada Avatar Dewa Asli dengan keras. Tetapi, ketika pedang panjang itu hendak mencapai tubuh Avatar Dewa Asli, perlawanan Avatar Dewa Asli yang sangat kuat yang membuat pedang panjang Taisu nomor 2 tidak dapat menembus tubuh Avatar Dewa Asli meskipun 1 inci. Melihat adegan ini, Taisu nomor 2 tidak pernah berpikir bahwa sosok di depannya dapat mengambil pedangnya dengan tangan kosong. Dan saat ini, sosok tanpa pertahanan pedang panjang itu tidak dapat menembus tubuhnya. Taisu nomor 2 terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa sosok yang memiliki kekuatan fisik bisa melakukannya. Merasakan tekanan itu, bahkan Taisu nomor 2 segera mencabut pedang panjangnya dan segera menjaga jarak dari Avatar Dewa Asli. Saya khawatir kekuatan orang ini tidak buruk. Tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang kuat, tetapi mungkin juga memiliki langkah ke-6 keabadian. Taisu nomor 2 berkata dalam hatinya. Namun pada saat ini, ada suara teredam dari kejauhan. Dan suara itu berasal dari Taisu nomor 1 yang terbangun dari koma. Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, Taisu nomor 1 segera bergegas. Dia mendekati Xiaoyan. Dalam sekejap, dan 5 jari tiba-tiba menonjol dari telapak tangannya yang tumbuh semakin mengesankan. Dan tiba-tiba meraih hati Xiaoyan. Rasa krisis yang sangat intens langsung menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan sudah lama tidak merasakan rasa krisis kematian seperti itu. Meskipun dia sangat kuat, tetapi Xiaoyan hanyalah dewa pertempuran dan bukan keabadian. Meskipun jantungnya tidak fatal, tetapi begitu jantungnya hancur, luka Xiaoyan akan semakin parah. Terlebih lagi, Xiaoyan dapat merasakan krisis yang begitu kuat karena aura membunuh yang sangat kuat yang terpancar dari Taisu nomor 1 yang menunjukkan bahwa Taisu nomor 1 memiliki niat membunuh saat ini. Dan dia ingin membunuh Xiaoyan secara langsung. Karena kecelakaan berulang kali, Taisu nomor 1 tidak pernah menyangka akan dibalikan oleh Xiaoyan saat mencari jiwa. Dan tubuhnya ditekan, jiwa digeledah. Dan Xiaoyan mengetahuinya hal-hal yang lebih dalam tentang Taisu. Dan ada banyak rahasia mutlak yang tidak boleh diketahui Xiaoyan. Nomor 2, jangan tinggal diam. Bunuh mereka. Meskipun dia tidak tahu siapa Avatar Dewa Asli yang tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan, dan mata Taisu nomor 1 memerah saat ini. Dan setelah jiwanya dicari oleh Xiaoyan, dia semakin tidak senang. Tentu saja, Xiaoyan tidak terkecuali, tetapi dibandingkan dengan Taisu nomor 1, Xiaoyan tampaknya kurang terpengaruh. Alasan salah satunya adalah kekuatan jiwa Xiaoyan dan statis yang dapat menghasilkan perlindungan jiwa yang lebih besar. Yang kedua adalah pencarian dan pengobatan dari Taisu nomor 1 dari pencarian. Yang dia dapatkan hanyalah beberapa fragmen ingatan yang samar-samar. Diinstruksi oleh tangan hitam yang tiba-tiba muncul. Adapun karena tangan hitam yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan terkejut saat melihatnya. Saat itu, saya pikir itu akan dicari oleh Taisu nomor 1. Tetapi tangan hitam yang keluar tiba-tiba membantu Xiaoyan. Lengan hitam itu sangat aneh. Xiaoyan juga memikirkannya dengan gila di benaknya. Tangan hitam itu sangat mirip dengan Xie Xun yang telah berubah menjadi bayangannya. Tapi kekuatan yang ditinggalkan oleh darah di kutub, Xiaoyan sudah membantu menang. Kekuatan Avatar Dewa Asli seharusnya belum pulih. Jadi kecil kemungkinan tangan hitam ini milik Xie Xun. Tangan hitam muncul dari jiwa Xiaoyan. Sepertinya itu adalah kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Setelah Xiaoyan memikirkannya, bahkan jika dia tidak mendapatkan jawaban yang akurat, meskipun dia tidak tahu dari mana asal tangan hitam itu pasti ada hubungannya dengan Yang Mulia.
untuk melindungi memori pada ingatan rahasia Xiaoyan agar tidak terungkap kenangan yang mulia. Sangat mungkin untuk meninggalkan kekuatan tersembunyi pada Xiaoyan. Adapun kapan kekuatan itu tertinggal, bahkan dia tidak mengetahuinya. Sebaliknya, Taisu nomor 1 tidak mendapatkan informasi yang berguna saat mencari jiwa Xiaoyan. Namun justru Xiaoyan dapat mengambil kesempatan untuk mencari jiwa Taisu nomor 1 dan mendapat beberapa informasi yang menunjukkan sedemikian rupa. Sehingga setelah Xiaoyan mencari jiwanya, dia memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Dan kekuatan itu juga membuat Taisu nomor 2 merasa takut. Karena Xiaoyan telah mendapatkan informasi yang akurat tentang serangan Taisu ke Sensi, saya pikir masih ada waktu. Dan Xiaoyan mencoba memperlambat dari ingatan Taisu nomor 1. Tetapi, apa yang didapat dari ingatan Taisu nomor 1? Ketika Taisu menginvasi Sensi dan mengambil kehampaan sebagai titik terobosan dan memasuki kehampaan terlebih dahulu. Dunia Sensi dibagi menjadi 4 kehampaan, dan kehampaan Baiming adalah tempat dunia bawah berada. Ada juga kehampaan aliansi dewa pertempuran. Kehampaan Nanling adalah dunia terbesar dan terluas. Dan Xiaoyan yang lahir di dunia Daoqi dan Daodi. Laut Barat, tempat daratan berada, adalah ketiadaan. Di antara 4 lautan kehampaan, Si Haiyang adalah alam atas terkecil dengan sangat sedikit langit. Dan bintang bermutu tinggi itu adalah lautan kehampaan terlemah di antara Sensi. Meskipun ini adalah lautan ketiadaan terkecil, sumber daya yang dikandungnya masih sangat agung. Taisu ingin bertarung melawan Sensi, dan menurut gaya pertarungan Taisu, ia ditakdirkan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mendukungnya. Jadi mereka memimpin untuk memulai dengan Shihai Wuxu. Dan mereka juga ingin menggunakan sumber daya Shihai Wuxu untuk melawan Sensi. Karena inilah mengapa Xiaoyan yang memancarkan aura yang sangat kuat setelah mencari jiwanya untuk mendapatkan ingatan Taisu nomor 1. Selain itu, justru karena mengetahui hal ini, pikiran Xiaoyan saat ini tidak bisa lagi tenang. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan jantung iblis juga berdetak kencang. Saat ini Xiaoyan hanya merasa dirinya sangat kering. Tentu saja bukan kekeringan karena kekurangan air, melainkan rasa kering dari tubuhnya. Dia membutuhkan vitalitas untuk bertahan hidup. Perasaan ini membuat Xiaoyan yang tidak dapat diprediksi, dan dia tidak tahu apakah itu adalah pendahulu untuk menerobos alam leluhur dewa perang. Tetapi dia tidak menyangka kemungkinan itu, karena bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu. Namun, meskipun Taisu nomor 2 telah diblokir oleh avatar dewa asli, Taisu nomor 1 telah menjarah dewa ini, dan penuh dengan aura pembunuh yang sangat kuat. Seolah-olah dia akan membunuh dewa Xiaoyan dengan satu pukulan. Pada saat ini, kekuatan tubuh dan jiwa Xiaoyan semuanya ditekan. Bahkan avatar dewa asli juga ditekan. Hanya saja kekuatan penindas dari avatar dewa asli berdampak jauh lebih kecil, yang berhubungan langsung dengan tubuh abadinya sendiri. Dan kekuatan yang menindas ini dapat dirasakan dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang menindas secara bertahap akan menjadi kurang kuat, dan dia dapat bergerak perlahan. Taisu nomor 2 mengangkat pedangnya dan menikam sasarannya lagi, yang merupakan jantung dari avatar dewa asli. Setelah tembakan terakhir, Taisu nomor 2 tahu bahwa tubuh avatar dewa asli sangat kuat. Jadi kali ini, pedang panjangnya mengandung kekuatan abadi yang lebih kuat. Tentu saja, itu juga merupakan batas yang dapat dikandung oleh pedang panjang ini. Pada saat yang sama, avatar dewa asli masih tidak bisa bergerak. Jadi di hadapan pedang Taisu nomor 2, dia tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Bahkan untuk bertahan, untuk melawan, pedang panjang yang menembus daging dan darah yang membuat langsung menusuk dada avatar dewa asli. Setelah menusuk avatar dewa asli, Taisu nomor 2 bahkan sudut mulutnya terangkat.
Tubuh fisik Anda memang kuat. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak berpikir untuk bergerak di bawah cermin hitam kekosongan dari Dewa Taisu? Taisu nomor 2 berkata dengan sinis. Dia mengatakan bahwa dia menganggap avatar Dewa Asli sebagai pembantu Xiaoyan. Jadi dia tidak lupa untuk mencibir. Lagi pula, dia pernah mati dalam pertempuran, sehingga hatinya penuh dengan kebencian. Meskipun dia telah mati dalam pertempuran sebelumnya, meskipun dia sudah dibangkitkan kembali, tapi masalahnya tidak kecil. Hanya Taisu nomor 2 yang mengetahui hal ini. Meskipun Dewa Taisu dapat menghidupkan kembali prajurit, tapi kesadaran yang sama juga memiliki batasan kebangkitan, sehingga Taisu nomor 2 sangat kesal. Pada saat ini, pedang panjang Taisu nomor 2 menembus dada avatar Dewa Asli. Meskipun tubuh abadi sangat kuat, tetapi dengan kekuatan abadi Taisu nomor 2 dari 7 kristal merah, dengan kekuatan abadi menyapu dengan gila-gilaan, membuat pedangnya semakin kuat. Ketika Taisu nomor 2 menarik kembali pedang panjangnya, sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di dada avatar Dewa Asli. Melihat pemandangan ini, Taisu nomor 2 memfokuskan pandangannya sekali lagi, mengalirkan kekuatan abadi ke dalam pedang panjang dengan 2 jari, melonjak pada tubuh pedang, menembus jantung dan kemudian memenggal kepalanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih bisa melukainya dengan parah. Namun, hal yang tidak diinginkan Taisu nomor 2 terjadi. Ketika dia mencabut pedang panjangnya, dia melihat lubang di dada avatar Dewa Asli. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia dapat pulih dengan kecepatan tercepat. Meskipun tubuhnya dihancurkan, kecepatan pemulihan yang begitu mengerikan yang mengejutkan Taisu nomor 2. Melihat itu, dia segera menyelimuti pedang dengan serangan sengit, memperbaiki bayangan pedang dan menuangkannya ke tubuh avatar Dewa Asli seperti mantra. Ketika melihat tubuh avatar Dewa Asli, ada bekas luka yang dalam terlihat hingga ke tulang. Dan luka-luka itu dapat pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa tarikan nafas. Seakan dia tidak dapat melukai avatar Dewa Asli. Setelah memotong kepalanya, daging dan darah dengan cepat terjalin seperti benang terbang, dipadatkan kembali, menyatu menjadi tubuh seutuhnya. Setelah kejadian itu, meskipun avatar tidak bisa bergerak, kecuali pakaian compang-camping di tubuhnya, dia masih berdiri tegak. Tampaknya serangan Taisu nomor 2 benar-benar telah melakukan yang terbaik. Dan pada saat yang sama, Taisu nomor 1 menjadi tenang sejenak. Telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Dan ketika dia meraih hati Xiaoyan, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dari udara tipis. Dan kemudian meninju lengan Taisu nomor 1, lalu bertabrakan sengit dengan sosok tersebut. Melihat ditinju yang diayunkan sosok itu, saya melihat kekuatan abadi emas membungkus tinju, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan, ditutupi oleh baju besi dewa palsu Taisu nomor 1. Keduanya meledak dengan kekuatan besar saat ini. Selama konfrontasi, sosok itu bergerak lebih dulu, dan ketika tinju bertabrakan, dia langsung menghantam perut Taisu nomor 1 dengan tendangan, yang membuat Taisu nomor 1 terkejut, dan bahkan menarik dia telapak tangannya untuk menghindarinya. Lalu melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, membuat Taisu nomor 1 tertegun. Namun tidak sulit untuk menebak apakah itu avatar Dewa Asli atau sosok yang tiba-tiba muncul. Semuanya dari Xiaoyan. Yang mengejutkan Taisu nomor 1 adalah setelah Xiaoyan masuk ke dalam sarang Taisu, dia tidak merasakan aura sosok lainnya. Jika ada di sosok dalam ruang manapun, itu dapat dengan mudah dilihat Dewa Taisu. Tapi anehnya, Taisu nomor 1 benar-benar tidak merasakan bahwa Xiaoyan membawa nafas makhluk hidup apapun di tubuhnya sebelumnya. Secara logis, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewa Taisu tidak merasakannya? Ini memang sangat aneh. Tetapi, keberadaan Xiaoyan sendiri sangat aneh dan tampaknya tidak mengherankan. Jika sesuatu terjadi sekarang,
Ditambah sosok yang muncul di depannya saat ini membuat mata Taisu nomor 1 semakin memadat karena dia merasakan kekuatan yang sangat kuat yang hanya setelah beradu pukulan sederhana. Pada saat ini, sosok yang muncul pada saat kritis dan memblokir serangan Taisu nomor 1 bukanlah senior Labu Harta Karun, melainkan avatar Xiaoyan sendiri. Xiaoyan juga mengambil resiko besar untuk melepaskan avatar ini, karena kekuatan avatar Yonghe lebih kuat dari tubuh Xiaoyan. Keterampilan pembentuk kehidupan sangat sulit, bahkan untuk dikendalikan, dan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Ketika dia dilepaskan saat ini, jika digunakan terlalu lama atau menghadapi pertempuran terlalu intens, itu akan memberi banyak tekanan pada penggunanya dan mudah membuat avatar Yonghe mudah kehilangan kendali. Dan ketika akan lepas kendali, itu akan menghasilkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Pada saat ini, kebijaksanaan spiritual akan menghapuskan kehendak penggunanya, dan avatar tersebut dapat menggantikan kehendak penggunanya. Jika Anda ingin mendapatkan kembali avatar Anda, perlu mendapatkan kembali tubuhnya. Jelas, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk ini. Namun saat ini, Xiaoyan telah memasuki keadaan yang aneh. Meskipun tubuh fisiknya terlihat bukan seperti manusia, tetapi untungnya sayap bela diri masih bisa memadat. Segera, 2 sumber hitam dan emas dipadatkan. Dalam waktu bersamaan, Xiaoyan melangkah mundur dengan bantuan kekuatan sayap bela diri. Sayapnya melindungi Xiaoyan sendiri. Tidak hanya itu, Xiaoyan bahkan mengeluarkan cangkang kura-kura lemming yang telah diubah oleh Deng Yue dan kekuatan pertahanannya tidak buruk. Mungkin itu tidak bisa memainkan peran besar, setidaknya bisa digunakan untuk saat ini. Ramuan penyembuhan memiliki beberapa efek, ditambah keabadian 40 miliar ki asal dewa di tubuhnya sendiri. Meskipun luka di tubuhnya fatal, tapi energi itu masih memperbaiki tubuh Xiaoyan dengan luar biasa. Kecepatan tulang-tulang yang patah itu mengeluarkan suara berderak. Rasa sakit itu menyebabkan Xiaoyan mengatupkan giginya. Tetapi dia tidak pernah menjerit seolah-olah dia menekan rasa sakit di hati. Karena yang lebih penting baginya sekarang adalah rasa lapar dan haus dari tubuhnya. Karena kebutuhan vitalitas yang mendesak. Tetapi saat ini, tidak ada pencapaian origin ki dewa yang baik. Hanya sumber ki yang agung dalam sesi itu. Ki asal Dewa Pil berbintik-bintik tidak cukup murni dan tidak dapat langsung diserap. Jika Xiaoyan secara paksa menyerap energi ki asal dewa yang berbintik-bintik ini, itu pasti akan meninggalkan gejala sisa yang dapat diubah. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan mengeluarkan Shen Yuan Ki Pil, dia tidak langsung menyerapnya, tetapi mempertimbangkan untuk mencoba metode lain. Secara alami, tidak mungkin untuk menemukan ki asal dewa yang murni dengan mudah sekarang. Tapi hal baiknya adalah Xiaoyan masih bisa mengendalikan Dewa Taisu berkepala 4. Bahkan jika dia mencoba menyampaikan pesan itu, hanya saja Xiaoyan tidak begitu tahu di mana dia berada. Ketika melihat sekeliling, posisinya mungkin berada di dalam sarang raksasa persegi Dewa Taisu. Jaraknya terlalu kosong dan Xiaoyan tidak terlalu jauh, tetapi dia tidak tahu apakah mereka dapat mengirim pasokan. Xiaoyan khawatir. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya hanya pasokan ki asal dewa yang terkandung dalam kekuatan Taisu yang lebih murni. Oleh karena itu, tetap memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada Dewa Taisu berkepala 4, yang merupakan pasokan ki asal dewa kualitas tertinggi yang dapat diperoleh secara diam-diam. Xiaoyan dapat merasakan dari Dewa Taisu berkepala 4 melalui pagoda kekosongan roh yang tenggelam dengan sendirinya, dan mereka juga dapat merasakan Xiaoyan. Oleh karena itu, pesan Xiaoyan yang dikirim melalui pagoda kekosongan roh, dan mereka seharusnya dapat menerimanya. Sambil menunggu pasokan dari Dewa Taisu berkepala 4, tetapi tidak kunjung datang dalam waktu yang lama.
Xiaoyan langsung berkecil hati karena tidak segera menerima pasokan. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan senjuan kipil. Xiaoyan mengangkat tangannya dan bola api terkondensasi menjadi nyala api. Xiaoyan langsung melemparkan banyak senjuan kipil ke dalamnya. Xiaoyan masih tidak mau menyerap ki asal dewa yang berbintik-bintik. Bahkan jika dia putus asa, harus memperbaiki semuanya dalam sekejap. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa metode seperti itu tidak akan berhasil sama sekali. Kecepatan pemurnian tidak cukup. Kecepatan penyerapannya penuh dengan 45 miliar ki asal dewa. Dan dia akan menyerap ki asal dewa yang sangat menakutkan dalam sekejap. Oleh karena itu, ki asal dewa yang diperoleh dengan pemurnian sama sekali tidak cukup. Tetapi, kelainan pada tubuh sekarang, meskipun saya tidak tahu apakah itu merupakan pendahulu yang memasuki dewa pertempuran leluhur, tetapi mungkin juga terkait. Jadi Xiaoyan tidak mau melepaskannya. Dia harus memikirkan suatu cara.